Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat muncul di belakang mereka. Sebuah tangan besar melambai ke kiri dan ke kanan, menamparkan mereka 2 kali. Kedua teman sekamar itu, yang bahkan belum bereaksi, terlempar. Siapa yang begitu berani membuat masalah di klub Suhuai? Teman sekamar yang ditampar baru menyadari bahwa sesosok pria gemuk seperti gunung daging entah bagaimana muncul di belakangnya. Rasa sakit di wajahnya masih ada. Kekuatan pria gemuk itu sangat besar, dan ukurannya yang besar membuatnya mustahil untuk dilawan. Yang paling penting, mereka terkejut menemukan bahwa 20 atau 30 orang entah bagaimana muncul di belakang pria gemuk itu, dan pintu serta jendela ruang biliar telah disegel. Astaga, apa yang sedang terjadi? Xiao yang tiba-tiba merasa tidak enak. Saat itu, dia tiba-tiba melihat wajah yang familiar. Zhou Yuan, berdiri di sebelah pria gemuk itu. Zhou Yuan, dalam situasi yang tidak diketahui dan menakutkan ini, melihat kenalan membuat Xiao yang sangat senang. Dia cepat-cepat berjalan mendekat sambil tersenyum. Zhou Yuan, apakah kau ingat aku? Aku Xiao Yang, kita pernah bertemu sebelumnya. Zhou Yuan melirik Xiao Yang tetapi tidak berbicara. Xiao Yang dengan bersemangat meraih tangan Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia adalah wakil ketua OSIS. Dia pasti pernah mendengar tentang Zhou Yuan. Su Huaihui, Zhou Yuan, apapun situasinya, dia harus berpegangan pada Zhou Yuan terlebih dahulu. Tetapi sebelum dia bahkan bisa menyentuh Zhou Yuan, dia merasakan sakit yang tiba-tiba dan tajam di pipi kirinya. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu pada kakakku. Liu Suo menamparkan wajah Xiao Yang, membuatnya kembali melihat bintang-bintang. Xiao Yang meringis kesakitan, kepalanya berputar, dan dia melirik Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan terlihat agak kurus di samping Liu Suo yang bertubuh besar, dari sudut pandang lain, Zhou Yuan tampak berada di posisi tengah. Zhou Yuan, cepat, selamatkan aku. Aku Kujing. Kujing, yang kini menyadari apa yang terjadi, segera memohon bantuan Zhou Yuan. Liu Suo, ini aku, Kujing. Ini aku, Kujing. Kujing masih merasa mengenal Liu Suo. Zhou Yuan menghela napas dan duduk kembali di sofa. Dia memberi isyarat kepada Lulin untuk melepaskan Kujing. Setelah dilepaskan, Kujing ingin melawan Lulin. Kau ingin mati, berani-beraninya kau begitu kurang ajar di depan kakakku. Tetapi begitu dia mengangkat tangannya, Liu Suo meraih pergelangan tangannya dan mengangkat Kujing seperti ayam. Dia bisa menyeretnya dengan pergelangan tangannya. Dia juga menarik Xiao Yang dan 2 teman sekamarnya yang lain bersamanya. Sementara itu, lebih dari 20 orang sedang menonton. Memikirkan desas-desus seputar Su Huaihui. Beberapa dari mereka merasa sangat takut dan tak kuasa berkata, "Kakak, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya dibawa masuk untuk melengkapi jumlah." "Ya, kakak, ini tidak ada hubungannya dengan kami." Kujing sangat terluka oleh Lulin hingga ia menangis. Ia memohon dengan memilukan kepada Zhou Yuan. Saat itu, Zhou Yuan hanya melirik Lulin. Lulin melirik sekelompok orang di tanah, tidak berkata apa-apa, lalu berjalan menghampiri Zhou Yuan dan duduk di pangkuannya. Kujing terkejut, pupil matanya langsung membesar. Ia menyadari bahwa Zhou Yuan merangkul pinggang Lulin. Saat itu, Kujing merasa dunianya runtuh. Zhou Yuan masih memegang pinggang Lulin, menatap Kujing yang suaranya tiba-tiba berhenti, dan bertanya dengan penuh minat, "Siapa jalangnya?" Akulah jalangnya." Kujing tergagap, tidak berani mengangkat kepalanya. Saat Lulin duduk di pangkuan Zhou Yuan, semua orang mengerti. Hanya Kujing yang mengenal Zhou Yuan, jadi dia tahu pacarnya adalah Zheng Yanyan. Tapi itu semua tidak penting. Siapa bilang punya pacar berarti tidak bisa punya wanita lain. Saat ini, Kujing benar-benar mengerti semuanya. Melihat Lulin duduk dengan angkuh di pangkuan Zhou Yuan, dia akhirnya menyadari Lulin bisa begitu sombong. Xiao Yang dan yang lainnya tidak mengenal Zhou Yuan. Mereka mungkin samar-samar pernah mendengar siapa pacarnya, tapi siapa yang bisa mengingatnya? Pria macam apa yang terus-menerus mempromosikan pasangan kampus? Sekarang, melihat Lulin dipeluk oleh Zhou Yuan, wajah Xiao Yang berubah total. Dia berpikir, oh tidak, apakah Kujing sudah gila? Dia berani menyinggung pacar Zhou Yuan. 2 teman sekamar lainnya sudah terdiam ketakutan saat melihat Liu Suo. Mereka tidak mengenal Zhou Yuan, tetapi mereka mengenal Liu Suo. Sialan, 3 bulan setelah semester dimulai, semua orang sudah mengenal Liu Suo si pembuat onar. Meskipun Zhou Yuan terus menyuruh Liu Suo untuk bersikap tenang dan tidak selalu berkelahi, mengingat kepribadian Liu Suo, bagaimana mungkin dia tidak terlibat perkelahian? Lagi pula, dia suka terlibat dalam berbagai hal yang berantakan, dan berkelahi adalah hal yang biasa. Dia bersikap baik di depan Zhou Yuan, tetapi di luar, ceritanya berbeda. Sudah ada 2 perkelahian kelompok di kota universitas dalam 3 bulan, dan Liu Suo terlibat di keduanya. Reputasi Liu Suo sebagai pembuat onar sudah tersebar luas. Saat mereka melihat Liu Suo,
Kedua teman sekamar mereka merasa sangat putus asa, mengutuk Xiao yang 1000 kali dalam hati mereka. Mereka berpikir, dasar bajingan, kau bahkan berani memanggil kami ke asosiasi Suhuai. Kami akan dibunuh olehmu. Saat ini, Zhou Yuan sedang duduk di sofa, memeluk Lulin, bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Teman sekamar Xiao yang terus berpegangan pada kaki Liu Shuo, sambil berkata, "Bro, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Xiao yang menyuruh kami datang. Bisakah kalian diam?" Liu Shuo menatap mereka tajam dan berkata, "Apa kalian tidak dengar apa yang dikatakan kakakku?" Kedua orang itu segera berdiri dengan patuh. Zhou Yuan duduk di sofa. Melihat Xiao yang diam, dia mendekat dan menamparnya. Tamparan itu benar-benar membuat Xiao yang ketakutan. Terkadang, kau tidak tahu rasa sakitnya sampai tamparan itu mengenai wajahmu. Perasaan itu, sungguh, baik kau laki-laki maupun perempuan, membuatmu ingin menangis. Hidung Xiao yang terasa perih, dan air mata menggenang di matanya. Dia cepat-cepat berkata, Zhou Yuan, maafkan aku tahu aku salah. Aku tidak tahu Lulin adalah pacarmu. Jika aku tahu Lulin adalah pacarmu, aku pasti tidak akan berani melakukan ini." Zhou Yuan berkata, "Jika Lulin bukan pacarku, apakah kau akan berani menindasnya seperti ini?" Tidak, bukan itu maksudku." Xiao yang cepat menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku tidak bermaksud menindas Lulin, ini semua," kata Xiao Yang, melirik ke arah Kujing, ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya. "Ini semua salah Kujing. Kujing memberitahuku bahwa Lulin menindasnya, dan dia mengirimku ke sini." "Zhou Yuan, ini tidak ada hubungannya denganku." Kujing terkejut, menatap Xiao Yang dengan tidak percaya. "Omong kosong apa yang kau bicarakan?" "Zhou Yuan, kau tahu, aku wakil ketua OSIS. Aku membawa teman-temanku ke sini untuk menengahi kesalahpahaman antar teman sekelas. Aku sungguh tidak bermaksud menindas Lulin. Ini semua salah paham. Zhou Yuan, kau harus percaya padaku." Xiao yang tidak peduli dengan hal lain sekarang. Dia sudah terlalu lama berada di masyarakat yang beradab. Beberapa tamparan dan dia akan berperilaku baik. Dia hanya ingin keluar dari sana secepat mungkin. Dia pernah mendengar sedikit tentang geng Suhuai di Dewan Mahasiswa sebelumnya, tetapi dia mengira itu hanya lelucon. Baru sekarang, setelah mengalaminya sendiri, dia mengerti rasa sakit akibat tamparan. Dia adalah siswa yang baik. Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dikaitkan dengan para preman ini? Dia harus segera keluar dari sana. "Zhou Yuan, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku." Xiao Yang, tanpa mempedulikan harga dirinya, menangis di depan Zhou Yuan. Seorang pria sejati bisa membengkokkan dan meregangkan tubuh. Sebelumnya, ketika dia mendengar tentang geng Suhuai di kota universitas, dia mengira itu hanya lelucon. Tetapi sekarang dia mempercayainya. Zhou Yuan mengangguk hem. "Kau datang ke sini hanya untuk menengahi konflik antar teman sekelas?" "Ya, tidak ada yang lain." Zhou Yuan setuju. "Aku cukup mengenal penasihat Dewan Mahasiswamu. Aku akan mengirimkan riwayat obrolanmu dengan Lulin kepadanya dan melihat apa yang akan dia katakan." Zhou Yuan berkata, "Bersiap untuk mengirimkannya kepada penasihat Dewan Mahasiswa." "Tidak, jangan kirim." "Zhou Yuan, aku salah. Tolong jangan kirim." Xiao yang panik ketika mendengar Zhou Yuan akan mengirimkannya ke guru. Dia tahu Zhou Yuan memiliki hubungan baik dengan pembimbingnya. Xiao yang masih bekerja di sana ketika sekolah mengalokasikan kantor untuk Zhou Yuan. "Zhou, kakak Zhou, aku salah." Xiao yang sekarang mahasiswa junior, baru menyadari sifat sejati masyarakat. Zhou Yuan berdiri dari sofa. Xiao yang mengira Zhou Yuan akan memukulnya dan secara naluriah mundur selangkah. Namun, Zhou Yuan adalah orang yang beradab. Dia tidak pernah memukul siapapun. Dia melirik Xiao Yang, lalu kedua teman sekamar di belakangnya. Dikelilingi oleh sekelompok orang, mereka merasa benar-benar cemas. Akhirnya, Zhou Yuan menatap Kujing. Untuk konfrontasi dengan Lulin ini, Kujing telah memilih pakaian yang bagus kemeja tanpa lengan dipadukan dengan celana pendek denim putih, memperlihatkan kakinya yang indah dan seputih salju. Kujing memang cukup cantik, terutama dengan penampilannya yang menyedihkan, yang entah kenapa membangkitkan keinginan untuk menaklukkannya. Zhou Yuan menghela napas, tidak ingin gadis ini mempermalukan dirinya sendiri di depan orang lain. "Kujing," Zhou Yuan memanggilnya. Kujing gemetar, orang-orang yang dibawanya langsung ditampar oleh kelompok Zhou Yuan, dan Xiao yang kemudian mengalihkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri. Kujing benar-benar ketakutan, hanya dipanggil oleh Zhou Yuan saja sudah membuatnya bereaksi berlebihan. Gadis kecil yang manis, ketakutan seperti ini. Zhou Yuan tidak ingin semuanya berakhir seperti ini. Ini semua kesalahan Liu Shuo dan kelompoknya karena telah memprovokasi. Mereka bahkan mengatakan seseorang menindas saudara iparnya,
menyiratkan bahwa mereka tidak menghormatinya. Tapi apakah perilaku gegabah seperti ini berarti sesuatu? Sebelum Xiao Yang dan kelompoknya tiba, Zhou Yuan telah memberitahu Liu Suo untuk tidak memperburuk situasi. Bagaimana jadinya jika mereka membocorkan informasi tersebut? Liu Suo mengatakan itu tidak mungkin. Kami tidak melakukan apapun. Lagi pula, Kak, jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak akan berani memberitahu siapapun. Zhou Yuan telah memberitahu Liu Suo ratusan kali untuk tidak menggunakan kekerasan. Liu Suo berulang kali meyakinkannya bahwa tidak akan ada kekerasan. Sama sekali tidak ada kekerasan. Sekarang masalahnya sudah selesai. Masalah utamanya masih Kujing. Dia tidak ingin Kujing pergi dan menyebarkan rumor kepada Zheng Yanyan. Mari kita bicara di kantor, kata Zhou Yuan dengan tenang. Mendengar ini, Xiao Yang, Kujing, dan yang lainnya terkejut. Sebaliknya, setelah mendengar ini, Kujing merasakan kelegaan yang aneh. Pergi ke kantor, apa maksudnya? Apakah dia akan memanfaatkannya? Apakah dia akan tidur dengannya? Jika Zhou Yuan benar-benar tidur dengannya, apakah itu berarti dia akan menjadi wanita Zhou Yuan? Dia tidak akan hanya tidur dengannya lalu meninggalkannya, kan? Apakah itu berarti dia bisa seperti Lulin? Kujing diam-diam melirik Lulin, tetapi melihat bahwa Lulin tanpa ekspresi. Kujing merasakan antisipasi yang aneh. Sebenarnya, gadis seperti Kujing mungkin lebih mengagumi kekerasan. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir untuk menyewa seseorang untuk berurusan dengan Lulin. Jika diberi kesempatan untuk bokongnya yang seksi, ia pernah belajar tari dan melakukan yoga dengan Tao Tian di Departemen Seni selama 3 tahun. Jadi pinggangnya sangat ramping. Zhou Yuan membawa Kujing ke kantor. Melihat Lulin berdiri di sana tanpa ikut mendekat, Zhou Yuan bertanya, apa yang kau lakukan di sana? Kemarilah juga, aku juga, tanya Lulin. Zhou Yuan berkata, untuk menyelesaikan konflikmu. Bagaimana kau bisa menyelesaikannya jika kau tidak ikut? Lulin memutar matanya, berbalik, dan mengikutinya masuk. Sejujurnya, ketika Zhou Yuan membawa Kujing secara pribadi, orang-orang benar-benar berpikir dia akan menindasnya. Ketika dia mengatakan dia membawa Lulin, semua orang sedikit kecewa. Apa? Ternyata tidak seperti itu. Bahkan Kujing pun sedikit kecewa. Lulin dan Kujing masuk ke kantor. Sebelum menutup pintu, Zhou Yuan berkata kepada Liu Suo, mari kita urus orang-orang ini. Ya. Liu Suo mengangguk, menandakan dia akan mengurusnya. Xiao Yang dan gengnya sudah diberi pelajaran. Pasti mereka tidak akan benar-benar terluka, kan? Zhou Yuan tidak berniat ikut campur. Dia akan menyerahkan sisanya kepada Liu Suo. Zhou Yuan tidak ingin mereka bergosip. Dan itulah tepatnya keahlian Liu Suo. Dia secara acak memilih beberapa orang, menarik mereka, dan membawa mereka ke gang di belakang aula biliar. Teman-teman, membiarkan kalian pulang tidak akan menimbulkan masalah, kan? Tanya Liu Suo dengan ramah. Tanpa terasa, sudah hampir pukul 8, langit sudah gelap, dan lampu jalan baru saja menyala, membuat dunia luar ramai. Kantor Zhou Yuan didekorasi dengan cukup baik, meskipun terasa agak usang, tetapi ruangannya memang luas, dengan tinggi langit-langit hampir 4 meter. Jendela besar dari lantai hingga langit-langit di belakang kursi eksekutif berbentuk setengah lingkaran, menghadap ke jalan di luar. Setelah memasuki kantor, Zhou Yuan menutup tirai. Ponselnya masih berdering tanpa henti. Zhou Yuan meliriknya. Itu Tao Tian yang menelepon. Ini adalah panggilan ketiga Tao Tian kepadanya. Awalnya, Tao Tian hanya mengirim pesan kepada Zhou Yuan. Apakah kau sudah mengatur agar Lulin bergabung dengan perusahaan? Zhou Yuan sedang berada di agen tenaga kerja Zhao Jun untuk membahas bisnis dan mengabaikan Tao Tian. Tao Tian semakin cemas dan terus bertanya kepada Zhou Yuan, apakah kau tahu tentang aku dan Zheng Yanyan? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Dia yang pertama kali membuat masalah untukku. Zhou Yuan awalnya berencana untuk kembali dan menyelesaikan situasi untuknya, tetapi kemudian insiden Kujing terjadi. Jadi, Zhou Yuan sama sekali tidak berbicara dengan Tao Tian. Adapun Tao Tian, semakin Zhou Yuan mengabaikannya, semakin cemas dia. Sejak bersama Zhou, tetapi apapun alasannya, Tao Tian meminta maaf terlebih dahulu, terutama karena dia terus menelepon Zhou Yuan, tetapi dia tidak menjawab. Jadi, Tao Tian dengan sedih mengiriminya pesan. Oke, jangan marah lagi. Aku tahu aku salah sedih. Bukan berarti aku sengaja tidak memberitahumu. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Aku ingin membantumu menyelesaikan masalahmu sedih. Tolong bicara denganku sedih. Jika kau tidak bicara denganku, aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar menangis. Melihat Zhou Yuan mengabaikannya, Tao Tian mengiriminya beberapa emoji anak anjing mengibaskan ekornya. Dia juga mengirim beberapa emoji merindukan suamiku. Zhou Yuan melihat semuanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menangani situasi Tao Tian. Dia menatap Kujing, yang masih berdiri di sana.
Kujing tidak lagi sombong seperti saat pertama kali datang. Dia baru saja dipukuli oleh Lulin, rambutnya sedikit berantakan, dan pakaiannya robek oleh Lulin. Kemudian, ia benar-benar ketakutan dengan kedatangan Zhou Yuan, dan ia tampak menyedihkan, bahkan menangis dengan mata merah. Sekarang ia berdiri di sana menatap Zhou Yuan dengan ekspresi merasa dikhianati. Zhou Yuan duduk di sofa panjang di ruang resepsi dan berkata kepadanya, "Duduklah di sini dan mari kita bicara. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan hal lain denganmu. Ayo, duduklah di sini dan mari kita bicara perlahan." Kujing benar-benar ketakutan. Ia adalah tipe gadis yang sangat polos. Ia sudah mendengar beberapa desas-desus tentang Su Huaihui, dan melihat pemandangan ini hari ini membuat kakinya lemas. Ada banyak orang di luar, dan Kujing benar-benar ketakutan. Sekarang karena jumlah orangnya lebih sedikit, kakinya lemas, dan Kujing mulai menangis lagi. Zhou Yuan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak tahu Lulin adalah wanitamu. Jika aku tahu, aku pasti tidak akan berani melakukan ini padanya. Zhou Yuan, aku berlutut di hadapanmu. Tolong lepaskan aku, oke? Kujing baru saja mendengar Zhou Yuan mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Xiao Yang dan kelompoknya. Sekarang kakinya lemas, dan dia langsung berlutut di atas karpet. Hal ini mengejutkan Zhou Yuan, yang berkata, "Apa yang kau lakukan? Senior, tolong jangan lakukan ini. Kau membuatku terdengar seperti pelacur. Jangan lakukan ini." Zhou Yuan segera menghampiri Kujing untuk membantunya berdiri dan menyuruhnya berhenti menangis. "Aku benar-benar tidak bermaksud melakukan apapun padamu, dan ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu kali ini. Jangan menangis, jangan menangis. Ini masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Oke, jangan menangis. Bersikap baik, jangan menangis. Aku membuatmu takut." Zhou Yuan, tolong jangan menggangguku. Oke, suaranya lembut dan manis, hampir seperti dia melakukannya dengan sengaja. Lulin, yang berdiri di samping, memutar matanya. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak mengerti Kujing? Zhou Yuan berkata, Oke, aku tidak akan memukulmu. Aku tidak akan memukulmu. Bagaimana mungkin dia memukulnya? Ini adalah masyarakat yang beradab. Lagi pula, kau seniorku, gadis baik. Jangan menangis, gadis baik. Dia sudah bersembunyi di pelukannya. Dan Zhou Yuan tidak seperti Liu Shuo, yang tidak tahu bagaimana menyayangi seorang wanita. Zhou Yuan pasti akan menepuk kepala Kujing dan menyuruhnya untuk tidak menangis. Zhou Yuan cukup pandai membujuk perempuan. Dia berkata, Oke, jangan menangis. Nak, jangan menangis. Menangis itu tidak cantik. Lihat dirimu. Kau seperti kucing besar yang berlumuran air mata. Sini, usap air matamu. Zhou Yuan mengambil tisu dan membantu Kujing menyeka air matanya. Wanita itu aneh. Mereka acuh tak acuh terhadap pria yang tanpa syarat baik kepada mereka. Tetapi ketika Zhou Yuan menyeka air matanya dan dengan lembut menghiburnya, dia merasa bahwa pria itu begitu lembut. Bahkan hanya beberapa kata darinya membuatnya merasa seperti dia adalah ayahnya. Dan dia tanpa alasan ingin meringkuk di pelukannya dan bertingkah manja. Dia menyukai saat Zhou Yuan memeluknya seperti itu. Jadi, memanfaatkan kesempatan itu, Kujing tetap berada di pelukan Zhou Yuan, berpura-pura menjadi anak kecil dan membiarkannya menghiburnya. Zhou Yuan membiarkannya, sambil berkata, Oke, jangan menangis. Aku tidak bermaksud memukulmu atau apapun. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Tanya Zhou Yuan sambil menepuk punggungnya. Kujing segera menggelengkan kepalanya, mengatakan tidak. Sebenarnya, aku datang ke sini hanya untuk bertanya, kata Zhou Yuan lembut sambil menepuk punggungnya. Kujing berhenti membuat keributan. Dia merasa Zhou Yuan cukup baik padanya, dan mungkin dia punya kesempatan. Sampai Zhou Yuan bertanya dengan lembut, aku dengar dari Lin Lin bahwa kau memanggil Yan Yan dengan sebutan Jalang hari itu, kan? Awalnya, Zhou Yuan berbicara dengan lembut dan halus, dan Kujing merasa Zhou Yuan tidak lagi menakutkan. Setelah dibujuk oleh Zhou Yuan seperti ini, Kujing bahkan berpikir bahwa Zhou Yuan tertarik padanya. Lagi pula, dia begitu lembut, dia bahkan menepuk punggungnya. Sentuhan Zhou Yuan terasa begitu nyaman. Seandainya saja dia bisa menjadi wanita Zhou Yuan. Kemudian Zhou Yuan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Dan Kujing tiba-tiba menjadi gugup. Aku Zhou Yuan mengangkat dagunya. Kujing tidak berani menatap Zhou Yuan. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba menangis lagi. Berkata, Zhou Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi yang pasti Zhou Yuan tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak tertib. Zhou Yuan hanya ingin memberitahu Kujing untuk menjaga ucapannya di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah seorang mahasiswi, dan seharusnya tidak bertingkah seperti berandal.
Kau memanggil seseorang jalang, tetapi setidaknya orang itu punya pemilik. Dan kau, apakah kau punya pemilik? Kujing melirik ekspresi Zhou Yuan, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, kalau begitu bagaimana kalau kau menjadi pemilikku? Tentu saja, Kujing tidak mengatakan itu. Terlalu memalukan. Tetapi anehnya, Kujing memang memiliki perasaan yang sangat halus saat itu. Saat itu, telepon Zhou Yuan berdering lagi. Itu Tao Tian yang menelepon. Tao Tian telah mengirim banyak pesan kepada Zhou Yuan. Zhou Yuan belum berbicara dengannya, dan dia merasa agak kesal. Dia bertanya kepada Zhou Yuan mengapa dia tidak membalas. Jadi, kau masih menyukai pacarmu. Lalu kenapa kau memintaku menjadi manajer agensi modelmu malam itu? Jika kau tidak menyukaiku, katakan saja dengan jelas. Bukannya aku tidak diinginkan, Zhou Yuan. Sebelum bertemu denganmu, aku punya harga diri. Aku adalah kepala departemen seni sekolah, dan banyak laki-laki mengejarku. Tapi entah kenapa, sejak bertemu denganmu, aku merasa diriku menjadi berbeda dari diriku sendiri. Aku akui aku menyukaimu, tapi kau tidak bisa memanfaatkan perasaanku dan mempermainkan emosiku seperti ini, kan? Tao Tian mengirimkan pesan demi pesan. Zhou Yuan melirik pesan-pesan itu lalu menjawab telepon. Ini adalah panggilan ke-9 yang Tao Tian lakukan kepada Zhou Yuan. Dia sudah putus asa, tapi tanpa diduga, Zhou Yuan benar-benar menjawab, yang membuat Tao Tian gugup. Banyak kata yang ingin diucapkannya, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya. Zhou, pesan-pesan Tao Tian kepada Zhou Yuan sebenarnya mengandung nada bertanya. Seperti yang dia katakan, bagaimanapun juga, dia adalah gadis yang luar biasa, dan dia memiliki harga dirinya sendiri. Tetapi sejak bertemu Zhou Yuan, dia merasa bukan dirinya sendiri. Dia ingin bertanya kepada Zhou Yuan mengapa dia mengabaikannya. Mengapa dia mengatur agar Lulin bergabung dengan agensi modelnya tanpa sepatah kata pun? Meskipun kesal, dia berkata, Zhou Yuan, apa yang kau lakukan barusan? Mengapa kau tidak menjawabku? Zhou Yuan menjawab dengan aku sibuk. Ada yang kau butuhkan? Tidak, tidak ada. Aku hanya sedikit merindukanmu. Tao Tian merasa sulit untuk mengatakan ini. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara semanis ini kepada seorang laki-laki. Dan dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya kepada Zhou Yuan. Pada prinsipnya, dia dan Zhou Yuan telah melakukan semua yang mereka bisa di dalam mobil malam itu, kecuali tindakan terakhir. Namun, karena insiden Zheng Yanyan, ada jarak yang jelas di antara mereka, dan dia takut jika dia mengatakan ini, dia tidak akan mendapatkan respons. Benar. Mahasiswa baru biasa, dia tahu ini akan menjadi hasilnya. Namun dia tetap bersikeras memainkan permainan ini dengan Zhou Yuan. Mengapa kau mengatur agar Lulin bergabung dengan perusahaan? Tao Tian akhirnya tak tahan lagi dan bertanya. Zhou Yuan bertanya, ada masalah. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia bahkan belum pernah berpartisipasi dalam satu pun kegiatan di departemen seni. Dia tidak kenal siapapun di sini. Kau tidak hanya mengatur agar dia bergabung, tetapi kau juga menjadikannya wakil manajer perusahaan. Tao Tian dipenuhi rasa kesal. Zhou Yuan bertanya. Lalu, Tao Tian terdiam. Zhou Yuan berkata, perusahaan ini milikku. Aku hanya mengatur agar seseorang masuk. Ada masalah. Kata-kata itu membuat Tao Tian terdiam. Dia merasa kecewa dan sakit hati. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Dia tulus kepada Zhou Yuan. Tetapi saat ini, dia merasa seperti telah dipermainkan oleh bajingan ini. Perusahaan itu milikmu. Bagaimana denganku? Dari pekerjaan paruh waktu hingga sekarang bekerja untuk agensi model. Bukankah aku juga bekerja keras? Tanpa aku, apakah gadis-gadis di departemen seni akan bekerja paruh waktu bersamamu? Sejujurnya, saat ini, Tao Tian benar-benar kecewa, merasa dikhianati. Dia melihat sifat asli Zhou Yuan. Jadi, kau tidak pernah berpikir untuk putus dengan Zheng Yanyan, kan? Saat ini, Tao Tian sudah menangis. Tetapi dia menyeka air matanya dan menanyai Zhou Yuan melalui telepon. Zhou Yuan merasa aneh dan bertanya mengapa dia ingin putus dengan Yanyan. Apa yang terjadi di dalam mobil malam itu? Apa yang terjadi di dalam mobil? Sebelum Tao Tian selesai bicara, Zhou Yuan membalas dengan pertanyaan. Tao Tian terdiam sejenak, lalu mencibir dan berkata, tidak terjadi apa-apa. Itu semua pilihan saya sendiri. Zhou Yuan, terima kasih, kata Tao Tian kepada Zhou Yuan sambil tersenyum. Sebenarnya ia ingin menangis, tetapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa. Ia adalah seorang junior, kepala departemen seni sekolah. Bagaimana mungkin ia dipermainkan oleh seorang mahasiswa baru? Bahkan jika ia ingin menangis, ia harus menahannya. Kalimat terakhirnya sudah bergetar karena emosi. Ia berkata dengan suara tertahan, semua laki-laki tidak dapat diandalkan. Setelah mengatakan ini, Tao Tian dengan tegas menutup telepon.
Ini adalah tindakan terakhirnya untuk menjaga martabat sebagai seorang senior. Namun, Zhou Yuan tidak memikirkan apapun. Ia seorang playboy, tetapi ia tidak membutuhkan wanita yang akan menimbulkan masalah baginya. Jika Zheng Yanyan memenangkan pertempuran ini, Zhou Yuan pasti akan membantu Tao Tian. Tetapi sebagai pendatang baru, menindas Zheng Yanyan seperti ini memang tidak dapat diterima. Melihat kucing yang menyedihkan masih di ujung telepon, Zhou Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kau boleh pergi sekarang." Sebenarnya, Zhou Yuan ingin. Kelompok itu menunggu dengan cemas di lantai bawah selama 1 jam. Akhirnya melihat Lulin membawa Kujing keluar. Melihat Kujing, Xiao Yang segera menghampirinya. "Kujing, apakah kau baik-baik saja?" Kujing melirik Xiao Yang, matanya dipenuhi campuran emosi, kekecewaan, penghinaan, dan bahkan sedikit kebingungan, seolah berkata, "Mengapa kau masih di sini?" Xiao Yang sepertinya mengerti kata-kata Kujing dan berkata, "Aku sudah menunggumu di sini sepanjang waktu. Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu? Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Haruskah kita memanggil polisi?" kata Xiao Yang, mengulurkan tangan untuk menyentuh Kujing. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, Kujing menghindar dengan jijik. Kujing menatap Xiao Yang dengan jijik pergi sana. Dengan itu, dia pergi tiba-tiba, tidak ingin menghabiskan waktu sedetik pun lagi dengan pria ini. Xiao Yang membuka mulutnya di belakangnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Terlalu banyak hal terjadi hari ini, dan hati Kujing jauh dari tenang. Tapi jujur saja, ketika dia meninggalkan kantor Zhou Yuan, Kujing tidak takut. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Zhou Yuan. Dia ingat bayangan Zhou Yuan duduk di meja kopi, dan kakinya yang panjang terkulai di depannya. Pada saat itu, Zhou Yuan mencubit dagunya dan bertanya, "Siapa Jalang ini?" Sebenarnya, Zhou Yuan tidak mencubit dagunya, tetapi ketika orang sangat gugup, ingatan mereka menjadi terdistorsi, dan mereka cenderung melebih-lebihkan adegan tersebut. Bagaimanapun, Kujing tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia pernah membaca novel sadomasokis sebelumnya, dan mungkin secara otomatis memproyeksikan gambaran itu padanya. Dalam ingatannya, Zhou Yuan memang pernah mencubit dagunya dengan angkuh dan bertanya siapa Jalang itu. Zhou Yuan juga menyebutnya Jalang yang tidak diinginkan. Kujing merasakan penyesalan. Dia merasa Zhou Yuan menyiratkan sesuatu. Dia bertanya-tanya, seandainya dia mengatakan ingin menjadi Jalang Zhou Yuan, apakah dia akan menerimanya? Masalah utamanya adalah Lulin terlalu menghalangi. Jika Lulin tidak ada di sana, Kujing pasti akan berani mengatakan itu. Jauh di lubuk hatinya, perempuan memiliki kemauan yang kuat. Meskipun kalah kali ini, matanya hanya tertuju pada Lulin, yang sedang duduk di pangkuan Zhou Yuan. Dia ingin duduk di tempat Lulin. Seluruh ruang biliar dipenuhi oleh orang-orang Zhou Yuan. Bagaimana jika dialah yang duduk di pangkuannya? Dia sudah membayangkan adegan itu dirinya dengan pakaiannya saat ini. Kaki panjang di bawah celana pendek putih.